yang penuh hikmah. Secara fisik tidak ada mushafnya, tidak ada kitabnya. Dan secara lahir ya ucapan dari Rasulullah saja. Nah, hal inilah yang dijadikan satu di antara beberapa alasan orang Arab Badui untuk tidak mempercayai Al-Quran. Karena tidak ada bukti fisiknya itu. Bahwa yang Rasulullah sampaikan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata bahwa itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Mereka memandang bahwa pengikut Rasulullah yang beriman itu adalah orang yang bodoh. Dan Rasulullah adalah penyihir yang nyata. Begitu sedikit dari ayat 1 dan 2, Gus. Matur suwun. Oke, terima kasih Bapak Jo. Malam sahur apa ini? Pakai nasi pecel, Gus. Tiap hari pecel terus. Boton. Bervariasi nih, Gus. Kan di gedung terus sama dulur-dulur. Salmon. Oh, belum hadir. Insya Allah minggu kedua, Gus. Oke. Kalau nanti pasar mau salmon, nginep sana saya. Oh, siap. Triwulan, Gus. Nanti nginep di sini. Triwulan tanggal berapa? Insya Allah tanggal 9. Ahad itu ya? Hari Ahad, kita mulai dari sholat asar berjamaah, Gus. Undangan sudah kami distribusikan bagian. Oke, alhamdulillah. Kami juga ngundang beberapa pengurus di perumahan, Gus. Biar tahu ya. Siap. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Enak ini dengar. Ternyata enak juga jadi pendengar ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon koreksinya aja Gus nih, nggak tahu ayat yang mana karena penjelasan satu hampir ya secara runtun tapi hampir isinya itu menyangkut tentang karunia Allah. Ini surat Yunus salah satunya yaitu menjelaskan untuk agar manusia itu selalu ingat akan segala kenikmatan yang dianugerahkan kepada hambanya, baik di saat senang ataupun susah. Karena itu semua akan ada balasannya di hari pembalasan nanti, ya berupa ampunan, ridhonya, dan surga, serta bisa melihat wajah Allah. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan dari sekian banyak ayat Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Anissa. Ada lagi, monggo. Alhamdulillah. Senang ini, semua pada punya catatan nih. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum, Gus. Monggo, Mbak Tri. Di sini saya ingin mereview Quran Surat Yunus ayat 7. Di Quran Yunus ayat 7 ini, di sini menerangkan tentang orang yang tidak ingin mati, tidak berharap bertemu dengan Allah. Jadi istilahnya keenakan hidup di dunia. Dia terlalu menikmati hidup di dunia sehingga dia merasa nyaman, merasa di zona nyaman, nggak ingin meninggalkan dunia. Dia melalaikan kehidupan akhirat. Itu aja Gus yang ingin saya review. Matur suwun. Oke, singkat padat jelas dari Mbak Tri. Ayo, saya yakin dulu juga punya catatan itu ya, meskipun nggak tertulis, tapi pokoknya yang diingat lah.
Itu mau nyewantol pas dengan terangkan ini loh Gus. Nggak tahu ayat berapa itu. Gitu. Kayak Bu Anissa tadi. Ayo silakan. Mbak Ita punya catatan? Waktunya masih panjang ini. Kita cerita-cerita tentang apa yang sudah kita dapat, kita dengar, kita resapkan. Bahkan mungkin yang sudah dijalani dari hikmah di surat Yunus. Lalu kemudian cerita kemarin loh Gus, waktu saya ayat ini itu saya sudah coba jalankan ini, ternyata begini hasilnya, gini responnya. Misalnya begitu. Silakan. Atau ya apapun yang sifatnya merupakan rekaman kita selama ngaji di surat Yunus. Murojaah kita. Wah, ayo jangan sepi terlalu lama. Itu sepi terlalu lama, apalagi perut kenyang gitu, itu yang bikin memicu hal-hal yang diinginkan. Apalagi Pak, lampunya redup dikit gitu. Silakan. Yang punya catatan. Izin guys, Enggak. saya mencoba review Quran Surat Yunus ayat 37-40 bahwa teori menerangkan Al-Quran itu kebanyakan isinya adalah debat, yaitu menentang mereka yang menganggap Al-Quran sebagai dongeng-dongeng masa lalu. Mereka menentang Muhammad karena Nabi Muhammad tidak punya pedoman yang tertulis. Surat ini belum ada perintah untuk membukukan Al-Quran. Bahwa ayat ini Rasulullah berkata ini adalah kitab, sementara Rasul tidak memegang kitab, yaitu kitab yang tertulis. Di sini Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, di mana kitab sebelumnya banyak diselewengkan, banyak ulama-ulama mereka menyembunyikan isi kitab sebelumnya. Sebagaimana Injil merevisi kitab Taurat dan Al-Quran merevisi Injil. Kemudian Rasul memerintahkan, jika saya sampaikan ini tidak dari Allah, maka datangkanlah satu ayat yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Al-Quran banyak yang berusaha untuk merevisi tetapi tidak mampu karena Al-Quran awalnya yang menjaga. Apapun penjelasan dari Al-Quran, mereka tidak peduli tetapi tetap tidak percaya. Seperti ketika perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad yang tidak mungkin masuk akal. Tetapi bagi seorang Abu Bakar saat dikasih kabar sama beliau Rasulullah, langsung saja Abu Bakar ini percaya. Tetapi kebanyakan dari orang-orang tidak percaya atau mendustakan. Hatur suwun, guys. Oke, matur suwun. Banyak ya di surat Yunus itu apa hal yang bisa diambil, ya, yang bisa diambil. Silakan. Izin Gus.
Ya Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat Yunus ayat 12, Gus, bahwa manusia itu kalau ditimpa musibah itu berdoanya khusyuk. Tapi setelah musibah atau kesulitan itu lewat, dia lalai seakan-akan tidak pernah berdoa. Nah itu menimpa saya juga, Gus. Di saat saya susah, doanya saya khusyuk. Begitu udah ada dikasih Allah jalan keluar, lupa saya. Ngapunten, Gus. Ya, itu yang disebutkan Mas Wahyu itu juga banyak diterangkan di ayat-ayat lain. Ya, memang tipikal klasik manusia itu ya gitu itu. Tipikalnya ya seneng lali, lupa dengan janji yang diucapkan pada saat sedang kena musibah. Lupa dengan segala omon-omon pada saat meminta sesuatu, ya kan? Saat minta suara, minta apa segala macam. Jangankan kepada Allah yang nggak kelihatan. Kepada manusia yang kelihatan saja, nanti pokoknya kalau suara kamu berikan ke aku akan begina, begana, begoto. Kan gitu. Begitu udah suara saman berikan, mereka terpilih jadi anggota dewan dan sebagainya, janjinya dipenuhi enggak? Nanti dulu. Nah, itu kan. Nah ini menunjukkan manusia itu memang sudah begitu sifatnya, apalagi sama Tuhan. Ya. Sesama manusia yang kelihatan aja jarang menepati janji. Makanya di Al-Quran juga banyak itu. Aufu bi'ahdikum. Kamu itu penuhilah apa? Janji-janjimu. Terutama janji kepada Allah. Makanya kemarin saya nyampaikan di forum ini kan, kalau ada dulur-dulur yang mungkin saya pernah berjanji ini, janji itu, tolong saya dikontak di Japri saya ini. Gitu kan? Ya, karena memang penting untuk apa memastikan kita ini apa benar-benar free pada saat nantinya apa pulang ke haribaan Allah itu. Monggo silakan ada lagi. Jin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada catatan di surat Yunus ayat 6. Silakan Pak Fahrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya. Dan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau dikaitkan dengan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti yang malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 191, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah Pak Fahrul mengambil ayat tersebut. Ya, silakan lanjut. Mana ini suara barat, timur, utara, selatan? Ayo. Izin Gus.
Silakan. Matur suwun. Sini saya akan mereview di surat Yunus ayat yang ke-53 sampai 57 yang kemarin saya dapatkan mengenai keraguan umat manusia terhadap kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tapi para nabi dan para rasul selalu sabar untuk menyampaikan kebenaran risalah Allah tersebut. Walaupun tantangannya besar. Menerangkan tentang kebenaran dan akhirat. Karena isinya itu adalah sebagai mana tertuang di dalam Al-Quran, yaitu baik basyiron dan nadhiron. Yaitu dengan ancaman neraka ataupun dengan peringatan, iming-iming surga. Kemudian kalau kita tinju, kita tiru untuk di sekarang ini, tentunya seharusnya dalam menyampaikan ini harus dengan sungguh-sungguh, tidak dengan cara ketawa ketiwi ataupun guyonan jikalau sedang menyampaikan tentang ancaman neraka. Terus kemudian poin selanjutnya yang saya dapatkan ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah, kepada Nabi bahwa amal apa ya Rasul yang terbaik? Jawab oleh beliau Nabi yang pertama yaitu saat kamu sehat. Kemudian yang kedua saat kamu bakhil, saat kamu pelit, saat kamu miskin. Dan kemudian yang ketiga saat kamu kaya. Kemudian poin berikutnya yang saya dapatkan di dalam Al-Quran itu sekali lagi isinya adalah mau'idhatun sebagai peringatan. Dan yang selanjutnya selain sebagai peringatan juga sebagai obat hati bagi manusia yang menjangkitinya, yaitu baik penyakit pelit, iri, dengki, sombong, bakhil, hasud, riya, ujub, sombong, dan sebagainya. Terus kemudian selain sebagai obat juga sebagai petunjuk manusia. Itu diterangkan di dalam surat yang berikutnya, dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 70 dan Zukhruf ayat 78. Itulah yang dapat kami dapatkan di dalam surat Yunus ayat ke-53 sampai 57. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah itu dari Mas Pujianto. Apa sih, sampean Pujianto, Pemujianto atau Pujiono? Apa Syekh Puji? Silakan. Nah, enak saya dengar dari dulu-dulu ini. Alhamdulillah berarti yang saya sampaikan itu nyantol. Nah, ini memberi semangat lagi nih untuk hari Sabtu besok kita lanjut untuk surat Hud. Nanti surat Hud ini akan banyak tentang kisah-kisah para nabi dan bagaimana penentangannya, bagaimana debat antara nabi dan umatnya, termasuk mujizat-mujizatnya, termasuk siksaan yang diterima oleh umat di tiap nabi-nabi tersebut. Nah, sebelum itu kita mantapkan dulu di surat Yunus ini. Silakan. Izin Gus. Ya, Pak Budi, surat berapa? Ayat berapa, Budi? Murojaah Quran surat Yunus ayat 62 sampai dengan 67. Enggak. Pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa ada banyak orang yang ingin menjadi wali Allah. Wali-wali Allah di sini yang dimaksud adalah kekasih Allah. Akan tetapi sekarang ini memandang orang yang aneh-aneh itu disebut sebagai wali Allah. Padahal wali Allah adalah orang yang hidup normal dengan prinsip hidup yang jelas, menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan Allah.
yang mengetahui wali Allah adalah wali sendiri dan Allah. Nah, tentang ciri-cirinya, satu, tidak ada rasa takut karena ada kerinduan dengan Allah. Dua, tidak bersih hati karena dicaci ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Ujiannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Selanjutnya Allah tidak akan mengubah keputusannya baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang ada di bumi dan langit adalah milik Allah. Allah menjadikan malam untuk istirahat dan siang untuk ikhtiar sebagai upaya mencari ridha Allah. Demikian Gus, ngapunten dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Singkat padat bicara tentang Allahu waliyul ladzina amanu. Tentang wali-wali Allah. Itu ada banyak juga ayat yang yukhrijunahum minadz dzulumati ilan nur. Karena ada perbandingan aulia umut tauhid, para wali-walinya tauhid. Itu ada itu. Yang bahkan yukhrijunahum minan nuri ilal dzulumat. Yang bahkan dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan kalau wali-walinya setan itu. Kebalikan dari wali Allah yang dikeluarkan dari zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang. Alhamdulillah, terima kasih. Lanjutkan sinten malih. Ini jangan dikira saya kelihatan seger gini, dalamnya nggak ngantuk ini sebenarnya. Ayo. Izin Gus, nyambung Pak Budi. Monggo Pak Bakhrul. Mudah-mudahan betul Gus, mohon koreksi nanti. Kaitan dengan ayat 14 yang berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 15, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah dari Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi atau kerugian dirinya sendiri juga. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ini di dalam ayat 14 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bakhrul tambahannya. Wah, nyalain mikrofonnya. Siapa yang mau menambahkan murojaahnya? Ya, karena nanti catatan dari dulur-dulur ini kita kodifikasi juga. Insya Allah kita juga sedang dalam proses membukukan atau menyusun tafsir Quran kita, ya, menyusun tafsir SPMA. Nanti catatan dulu-dulu juga insya Allah kita rangkum semua. Silakan. Enggak, yang belum ini, karena ini sangat penting untuk juga kita biar ketika ngaji itu benar-benar di samping sampean udah dapat pahala sih insya Allah, dengan mendengar aja dapat pahala. Tapi ada tambahan pahala lagi nanti kalau kemudian kita juga belajar menyampaikan. Nah, murojaah ini adalah latihan untuk
di samping kita terima, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari, juga ada tingkatan selanjutnya, yakni menjadi penyampai. Penyampai pelajaran dan ajaran yang kita terima. Latihan untuk menyampaikan memang ya dimulai dari cara seperti ini, murojaah seperti ini, mengulang kembali. Kalau dulu saya kecil, ayo dilalar, ngaji ini dilalar itu berarti diulang dari apa yang dipelajari sampai yang terakhir. Silakan. Mohon izin, Gus. Ya, silakan Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin karena catatannya dipinjam Pak Jo, Gus. Jadi bukan catatan, Gus. Tapi mohon penguatan ini, Gus. Oh ya. Terkait ini, Gus, yang artinya aja ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum datang kepadamu ujian itu, Gus? Ya. Nah, saya bagi dua aja ujian inilah. Satu mungkin yang bersifat umum gitu, Gus. Satu yang bersifat pribadi. Kalau umum mungkin ya bisalah umum seperti misalnya menjalankan puasa itu kan kita diuji, terus kita harus bersedekah juga, anggaplah itu harus ujian semua, itu umum lah. Tapi yang bersifat personal itu misalnya gini, Gus. Saya tidak suka dengan ujian, terus terang aja. Misalnya untuk tidak celaka karena salah satunya ujian dari kecelakaan, saya berhati-hatilah gitu. Untuk tidak kekurangan, saya mungkin berusaha memanage baik dari segi keuangan ataupun dari pola hidup sehingga saya tidak merasa kekurangan atau apapun gitu. Nah, dalam arti sehingga saya itu tidak senang dengan istilahnya kesusahan atau ujian-ujian gitu. Saya menghindari segala kesusahan, saya menghindari segala ujian, terutama yang sifatnya personal. Nah, sedangkan di sana tadi disebutkan bahwa untuk masuk surga itu sebelum datang kepadamu ujian gitu. Apakah misalnya karena saya mengharapkan hidup enak, anggaplah dalam tanda kutip ya, masih berhak untuk memasuki surga, sementara saya sendiri tidak suka dengan ujian-ujian itu, Gus. Nah gitu, gimana Gus? Mohon penguatannya. Di satu sisi saya tentunya berharap masuk surga, tapi di satu sisi lain saya tidak suka dengan ujian-ujian itu, sehingga saya menghindari ujian-ujian. Ini penguatannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yan. Jadi ada pertanyaan gini Pak Yan dari orang non-Muslim itu. Apakah surga itu memang hanya untuk orang Islam? Bagaimana kalau orang non-Muslim, kemudian dia berbuat baik orangnya pokoknya, baik sekali. Nah, baik sekali, pokoknya sama orang lain baik lah. Apakah dia nggak berhak masuk surga? Nah, maka jawabannya simpel. Jadi kalau kita itu mau disebut sebagai anak lulus SD atau anak lulus SMP, itu kan nggak hanya sekedar mengerjakan soal atau belajar pelajarannya, kemudian belajar sendiri di rumah atau apa, kan nggak bisa. Kan dia harus ada syaratnya, dia daftar ke sekolah tersebut. Daftarnya macam-macam, ada ujian masuk. Nanti juga tiap hari harus mengikuti pelajaran peraturan. Nanti di akhir 3 tahunnya dia juga harus ikut ujian. Jadi meskipun dia misalnya di luar itu ya belajar, ya mengerjakan soal apa, tapi dia tidak pernah daftar secara resmi, juga tidak pernah ikut ujian secara resmi. Ya meskipun pinternya sama, tetap aja dia dianggap tidak lulus SD. Tetap saja dia tidak dapat ijazah SMA. Kita itu sama Allah juga begitu. Kita berharap surga. Mungkin kita juga sudah berbuat baik,
Tapi kalau kita nggak teken bahwa ya Allah saya Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nggak teken begitu, ya tetap aja kita dianggap tidak pernah berharap atau ikut lomba mendapatkan surga. Sama, kita beriman juga begitu. Kan kalimatnya jelas itu. Surat Al-Ankabut ayat 2 itu kan As-Saff ayat 2 maaf. Itu kan jelas. Al-Ankabut ya, bahwa kamu apakah mengira dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sementara kamu belum diuji? Lah syarat untuk masuk surga itulah ya beriman. Padahal iman itu tidak hanya aku ngomong, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari kiamat. Tapi jelas itu kalimatnya. Bukan hanya tentang surga, tapi tentang bahkan standar iman sekalipun itu jelas harus diuji. Nah, itu. Harus standar iman itu loh harus diuji. Lah, sehingga sama dengan tadi, ya boleh setiap orang berharap. Apalagi kemudian Allah juga berkali-kali itu, di samping yang tadi sampai sebut, kamu apakah mengira itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155, terutama yang surat Al-Baqarah ayat 214, itu untuk menguatkan Al-Ankabut ayat 2 tadi. Tidak bisa. Jadi itu secara formalitas maupun secara aktivitas itu ya harus ada ujian. Ya ibaratnya gini loh. Kalau kita itu mau dapat juara sepak bola tarkam antar kampung pas Agustusan, ya tidak usahlah terlalu berat latihannya atau mendatangkan pelatih mahal, tidak usah. Cuma antar kampung paling lawannya ya gitu. Tapi antar kampung. Kalau sudah naik ke divisi Liga 1 Indonesia ya nanti beda lagi, berat lagi. Apalagi kalau sudah masuk Liga Asia, apalagi kalau Liga Eropa, Champion. Wah, latihannya berat sekali itu. Berat sekali, tidak boleh makan ini, tidak boleh itu. Sama, kita juga gitu. Kalau cuma sekedar bahagia di dunia, tidak usah banyak ujian. Makanya tadi ada kalimat wahadainahun najdain. Loh ya enggak apa-apa, sama enggak mau ikut ujian enggak apa-apa. Coba kita buka yang itu alat jihad, coba Bayan. Nah itulah jelas ya. Coba kita buka ya. Kalimatnya itu jelas ya. Di alat jihad Bayan. Di surat Al-Balad bisa. Al-Balad ya, maaf nggih. Al-Balad ayat surat berapa Al-Balad? Ayat 10 itu. Al-Baladnya ayat surat ke Al-Balad ayatnya ke-10. Surat 90 Pak Ji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Saja Gus. Ya, lanjut. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Nah, stop dulu di situ. Nanti gitu kan. Itu hai Glory, hai Yayan. Memang aku beri kamu dua jalan. Jalan ke kiri itu gampang sesuai nafsu, tapi itu jahat loh, enggak enak loh. Nanti kena murkaku, neraka loh. Jalan ke kanan itu memang kayak nggak enak, mendaki, sukar, penuh ujian, tapi itu nanti menuju ridhoku loh ya. Allah ngasih dua jalan itu, bebas sebenarnya kita. Aku nggak mau ujian ya tak apa-apa, ambil jalan yang ke kiri, yang sesuai nafsu. Tapi Allah memberi kasih sayangnya di ayat 11 itu. Hai Glory, hai Yayan, hai Juwarno yang senyum-senyum, hai Budi yang ditutup kameranya, Fala ketahamal akobah. Tapi kenapa kamu kok nggak ngambil jalan yang daki lagi sukar? Itu aja gitu loh Allah itu. Dan kamu tahu, ayo 12 Bayan. Ayat 12, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
Tahu Lanjut. toh apa yang mendaki lagi sukar itu? Ada, yakni ayat 13. Itu ayat 13, yaitu melepaskan hamba sahaya dari Ayat 14. atau memberi makan pada hari kelaparan Ayat 15. pada anak yatim yang ada hubungan kerabat Ayat 16. atau kepada orang miskin yang sangat fakir Ayat 17. dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, itu. Jadi memang itu termasuk di ayat 18. 18, mereka itu orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Sekarang ini jam berapa ini? Kalau di jam 7, paling enak apa kita? Wah, enak ngopi, Gus. Ngopi atau tidur? Itu jalan kiri apa jalan kanan? Jalan tengah, Gus. Enggak bisa, kau tengah gimana? Jangan jadi perkara sama saya kamu. Jalan kiri, men. Sesuai nafsu, nggak mendaki blas. Kalau kita ngopi sama tidur jam sekian itu nggak mendaki blas. Tapi kita dikasih Allah, gitu loh. Itu jalan kanan ada, Pak Yan. Itu jalan kanan. Yakni apa? Yang mendaki, lagi sukar. Nah, gitu loh. Jadi ada lagi itu, Kak. Jadi kita itu dikasih pilihan sebenarnya. Gitu. Wanahan nafsa anil hawa itu. Jadi coba sekarang kita lihat di An-Nazi'at mulai ayat 37. Ayo, bilang apa? Ini kan penguatan ya. Coba silat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 40. Nanti kita lihat. Ayat 37. Ayat 37, nanti kita lihat sampai ayat 40 nanti. An-Nazi'at ayat 37. Nah, Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, oke, itu kan berarti dia milih jalan ke kiri itu. Yang memperturutkan hawa nafsu, melampaui batas, mengutamakan kehidupan dunia. Ayat 37, lalu 38. 38, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, Oke. Terus 39. maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Nah, sudah jelas kan? Kalau yang ke kiri, mengutamakan dunia, waktunya puasa nggak puasa, waktunya ngaji tidur, kan tadi katanya jalan tengah. Enggak, itu jalan kiri itu. Ke kiri. Sudah. Sekarang kita lihat jalan yang ke kanan. Ayat lanjut, ayat yang ke-40. 40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Stop. Berarti keinginan hawa nafsu kita apa? Ngopi sama tidur. Ngopi sama tidur. Tapi Pak Yayan enggak menahan diri. Enggak. Ini waktunya nggak boleh ngopi, ini waktunya ngaji, nggak boleh tidur. Milih jalan kanan. Yang tadi itu katanya mendaki lagi sukar tadi. Adapun orang-orang yang takut karena kebesaran Tuhan, maka itu tadi. Wanahan nafsa anil hawa, jalan kanan. Nggak enak memang, tapi kita lihat hasilnya. Surat An-Nazi'at ayat 41. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, gitu loh. Jadi, ini baru saya suka, Gus. Gimana? Ya, ini suka nih ayat ini, Gus. Lah iya, sudah jelas. Jadi kalau ente pade. Gimana, Pak? 40-nya enggak begitu suka. Oh, kok ayat kok dipotong-potong gimana? Ini kerjaannya Pak Budi. Jadi ayat 40 itu syarat dari ayat 41. Itu makanya kita itu ngaji Quran itu ya begini ini sudah. Gini Gus. Ya. Saya ambil perumpamaan nih Gus. Mau ke Surabaya nih Gus. Ada bis biasa, ada bis eksekutif, ada yang bis sleeper gitu. Baiknya pakai bis apa Gus? Gimana? Misalnya mau ke Surabaya Gus. Ya. Ada kelas yang reguler tuh biasa pakai bis ya, saya pakai bis. Terus ada juga yang bis istilah yang eksekutif atau sleeper gitu. Nah, saya kan ada pilihan itu. Ngapain susah-susah tuh, ngapain ini kan yang enak aja gitu. Apakah itu termasuk juga rendah Gus ya?
Kalau di dalam jalan menuju surga itu bukan jalan menuju Roma. Beda. Oh, nah, Kalau ke Roma itu banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau ke surga itu hanya ada satu jalan. Jalan itu apa? Al-Quran. Sudah. Jadi dia tidak diberikan pilihan antara sleeper maupun biasa. Tidak ada. Ada. Jadi jangan jebak saya dengan begitu, Bos. gimana? Menghindari yang tidak enak itu loh. Kan tidak apa-apa kan memilih yang sukar itu dalam hal pasal personal, saya bilang tadi, dalam hal personal itu saya tidak usah lah misalnya, hindarilah ujian-ujian itu sehingga kita tidak diuji gitu loh, tidak diuji itu saya hindari gitu, istilah yang sifatnya personal itu, seperti misalnya itu dah kecelakaan, kekurangan, kan saya hindari gitu. Apakah itu masuk juga itu loh? Jadi beda. Ada yang namanya musibah, ada yang namanya laknah. Kalau laknah itu kan sesuatu yang harus kita hindari. Laknat itu apa? Karena kita tidak taat sama Tuhan, maka kemudian diberikan halak atau kecelakaan dalam bentuk apapun lah. Tapi kalau kita sedang taat sama Allah, lalu masih diberikan seperti itu, meskipun sudah kita hindari, yaitu misalnya begini, kita ini orang beriman, diperintah untuk sehat. Kita udah jaga kesehatan biar nggak sakit. Tapi kemudian masih diberi sakit. Nah ini loh namanya ujian yang kita harus sabar itu. Itu. Jadi sampean misalnya sudah berusaha perjalanan biar tidak tabrakan, biar tidak apa, hati-hati dan lain sebagainya. Juga sudah wiritan dan sebagainya. Ternyata ban kempes. Misalnya itu. Ya itu namanya ujian. Gitu loh. Nah, sehingga kita Pak Yan itu sudah dikasih tahu sama Allah. Coba buka surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Itu menunjukkan bahwa kita memang nggak ada jalan sleeper maupun jalan, nggak ada, cuma satu. Coba. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? No, jadi saya nggak mau Pak. Ya Allah diuji, nggak bisa. Kamu dibiarkan gitu aja, nggak mau saya. Gitu Gusti Allah itu. Jadi udah tahu sama hati kita itu udah tahu ya. Lalu diperkuat lagi apa sih ujiannya? Ayo coba 155 ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah 155. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke. Jadi itu kalau tadi 214 kan sudah tahu ya. Yang sudah sering kita baca tuh kan. Yang Al-Baqarah 214 tentang surga nih. Yang apakah kamu masuk surga sementara belum datang kepadamu seperti ujian orang dahulu. Sekarang yang lain aja. Ali Imran ayat 142. Ali Imran 142. Ali Imran 142, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Itu Pak Yan. Kamu itu dalam kurung Glory dan Yayan. Oh iya. Apakah kamu, Yayan, mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, kalau ujiannya itu ringan-ringan, perlu nggak sabar? Enggak. Kan gitu. Memang Allah pengen lihat itu orang yang sabar di antara kita. Sampai itu. Karena memang kunci surga itu tidak semudah bis sleeper yang diakui akan ke surga, padahal dia sebenarnya nggak ke Surabaya, dia entah ke Kelungkung atau kemana itu. Itu yang 214 itu sampai saking beratnya itu
hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ini kapan toh Gus? Datang pertolongan Allah ini kok berat, tidak enak toh. 214 surat Al-Baqarah itu kuncinya. Itu. Kita memang harus tetap ya bismillah. Makanya kan sering saya sampaikan, kapan sampai pertolongan Allah datang ini, itu kita sebenarnya tidak disarankan untuk menghindari ujian, tapi kita disarankan untuk minta kuat menjalani ujian. Itu. Makanya adalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, dulur-dulur yang ada di kajian ini diberi Allah kuat, yakin saya. Insya Allah diberi Allah kuat. Kuncinya ada apa? Pertama, berdoa kepada Allah, minta pokoknya kepada Allah lah. Yang kedua, berteman, bersirkel, berkomunitas dengan orang-orang yang sevisi dengan kita. Itu akan membantu membentuk mindset kita. Itu. Yang ketiga juga, kemudian kita mematok style dan standar hidup kita yang tidak disetir oleh dajjal digital ini. Itu. Lalu yang keempat, kita benar-benar memasang betul, kalau istilah Pak Guru Muhtar ngajarin kita, menanam betul keyakinan tentang dua kehidupan itu, dunia akhirat itu. Dan yang terakhir adalah kita benar-benar mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Antara keyakinan bahwa kalau kita ke kiri sesuai nafsu itu tidak enak nanti, tapi kalau kita ke kanan untuk mendaki dan sukar itu insya Allah wa inna ma'al usri yusra. Nah, itu dalam surat Al-Nasrah itu Pak ya, diakhiri dengan gitu. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan. Coba dibuka di surat Al-Nasrah tadi. Itu untuk penguatan kita. Tadi listriknya mati nih. Punya saya mati gitu. Bentar. Nggak apa-apa, lewat Gumila. Al-Nasrah itu penguatan kita, Pak ya. Bahwa tidak apa-apa, Yayan, Glory. Kamu rasa berat, jangan takut, kata Allah. Di situ ada apa? Di balik kesulitan dan keberatan yang kamu rasa itu, insya Allah di situ ada apa? Kemudahan. Di Al-Insyirah ya. Di Al-Insyirah. Al-Insyirah itu surat ke-94. Ayat 1 sampai ayat 8. Itu kita akhiri kajian kita. Alhamdulillah pertanyaan Pak Yan luar biasa untuk menguatkan kita. Ayat 1 sampai ayat 8. Monggo. Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan untuk dadamu? Stop. Jadi kita itu sempit, sumpek, berat, tapi Allah memberi kelapangan dada sama kita. Insya Allah. Lanjut. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Oke. Dulu kita misalnya sebelum ngaji di SPMA kayak berat gitu kalau melakukan ini itu. Sekarang alhamdulillah karena karunia Allah beban-beban itu dihilangkan atau minimal dikurangi sehingga alhamdulillah kita lebih kuat menjalankan atau menghadapi ujian-ujian itu. Yang ketiga, yang memberatkan punggungmu. Punggung ini yang dimaksud adalah hidup kita. Beban-beban yang dulu masih kepingin ikut ini, ikut itu, masih pengen terprovokasi duniawi ini, sekarang alhamdulillah mulai berkurang. Lanjut. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Oke, lanjut. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di situ ayat 6 itu, ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra, hai seluruh pengajian kajian tafsir, sesungguhnya di balik kesulitan yang kamu hadapi di dunia, nanti akan ada kemudahan di akhirat. Tapi sebelum itu, fa inna ma'al usri yusra, itu kita itu seolah-olah sulit ketika puasa, tapi mesti ada ketenangan hati. Seolah-olah kita sulit ketika bersedekah, tapi di situ ada beban yang terlepaskan.
Nah, itu artinya begitu. Bahkan di dunia itu loh, ketika kita menjalani seolah-olah berat, itu di balik itu pasti ada hikmah yang lebih enak. Gitu. Ayat ke-6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan kita itu sebentar sekali, Pak Yan. Besok saya ceritain. Saya kemarin itu, tadi malam ya, tadi sore itu diminta untuk ngasih tausiah dibuka bersama di Kapolres, depan Kapolres Kombes Muhammad Iqbal Simatupang SIKM itu. Tadi sore seluruh jajaran Kapolsek Denpasar, seluruh PJU, pejabat utama Polres Denpasar hadir semua. Nah, saya memberikan insya Allah besok saya ceritakan ininya. Tapi ya tentang ini, tentang bahwa sabar itu cuma sebentar. Insya Allah hari Sabtu saya ceritakan nanti. Ingatkan ya tentang itu. Bahwa hikmah dari kemarin saya ceramah di depan seluruh pejabat Polres itu. Terakhir, Ren. Ayat 8. Dan hanya kepada Tuhan pula hendaknya kamu berharap. Nah, wa ila rabbika farghab ini yang tadi disebut. Insya Allah kalau kita ini benar-benar yakin kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita dan kita pasti dikuatkan oleh Allah. Pasti. Jadi jangan menghindari ujian berat, tapi kita mintalah kuat. Saya ulangi, jangan menghindari berat, tapi mintalah diberi Allah kuat. Nah, apa kuncinya di sini tadi yang saya bilang ngajak kuat itu? Dan kepada Tuhanmu, wahai Yayan, wahai Glory dan semuanya, berharaplah kamu. Ikuti yang tadi kata Allah, falak tahamal akobah. Kenapa Yayan, Glory kamu tidak ngambil yang berat? Wis ambil itu, tak dukung kamu. Kata Allah kan, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu membersamai orang yang mau sabar mendaki. Bisa, insya Allah bisa. Karena Allah itu tidak akan membebani ujian kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka dengan kita diberi Al-Quran hadis ini Allah sudah mengukur bahwa kita pasti mampu. Gitu. Insya Allah ya. Jelas kan? Siap. Tetap nggak mau kan? Nah. Alhamdulillah. Semuanya dulu ya. Dari pertanyaan tadi, alhamdulillah kita akhirnya membongkar semua ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Insya Allah tidak berat. Insya Allah tidak berat. Kalau kita diberi Allah kuat. Kadang yang berat itu memang dibikin setan. Seperti yang dalam surat Al-Baqarah ada bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya misalnya. Setan itu menakut-nakuti kamu seolah nanti kalau ngaji itu akan begini, kalau sedekah akan miskin. Itu setan itu. Sebenarnya tidak begitu. Demikian pula ketika kita sholat, mau tahajud, kayak wah gak enak gitu. Tapi kalau sudah diberi Allah kuat, enak. Malah kalau nggak tahajud itu kayak kerasa ada yang kurang gitu. Nah itu yang diberikan kata Allah sudah. Makanya ada juga itu orang yang kalau nggak diberi Allah hidayah, itu ka'annama yas'adu fis sama tuh. Ka'annama yas'adu fis sama itu. Orang yang dalam surat Al-An'am ayat 125 itu. Nanti dicatat, dilihat sendiri ya. Jadi kalau orang kalau belum dikasih Allah kekuatan, itu katanya mengikuti ajaran Allah itu kan namanya so'adu sama. Seperti dia disuruh naik ke langit, beratnya itu. Tapi kalau sudah dikasih Allah kekuatan, seberat terasakan saja. Jangan minder, jangan mundur. Insya Allah enggak. Berat itu hanya karena takut-takuti setan. Sesuatu yang rotkum, sesuatu yang menipu kita. Kuat. Nanti buka itu dalam surat Al-25 dan Al-Quran itu ada kok janji bagi kita yang insya Allah enggak. Insya Allah enggak berat, tapi insya Allah diberikan. Wah, okay. Insya Allah. Ini buktinya sekarang masih ikut ngaji dengan sampai diberikan Allah kekuatan ini. Sudah diberikan Allah, diberikan Allah hajat. Insya Allah. Naik aja masih. Ini zaman saya ikut ngaji. Tadi saya ngantuk toh karena zaman bertanya jadi nggak ngantuk. Ini dapat pahala ya. Jadi ngaji
Dapat berapa juz? 9 Gus. Alhamdulillah. Melanjutkan tahun lalu. Ayo, Pak udah berapa? Bu Khairul Matin udah berapa? Ini Mbak Umatin Pajat. 34 juz, Gus. Hmm, Melanjutkan tahun lalu. Pak Burman juz 34. 34 melanjutkan tahun lalu. Oh, yang 4 atau Taurat ya, sama Injil. Iya. Ayo kita Ustaz, bismillah. Nanti bersama-sama kita bergandengan tangan. Tidak ada yang berat itu, tidak ada. Berat itu karena kita memang tidak terbiasa di jalan Allah. Tapi nanti kalau sudah Allah memberi kekuatan, insya Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita menuju jalan siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli ala Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Amin. Ta'ana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka antal Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba qad hastina min al-jinni wa syaitan wa kufara rabbana natina. Amin. Amin. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma fansana kama zalimin Allahumma fansana kama kadibin Allahumma fansana kama takabirin Allahumma fansana kama muslimin. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun rabbi israh lana sadrana. اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدة القتل أمطار وبيدة ورق الأشجار وبيدة من حرب القلم اللهم أفرغ لنا صبر وثبت إيماننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة رب كل ملك وشهادة أعوذ بالله من جود البلاء والبلاء درك الشقاء القضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى حسن الخلق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم من الظالمين بدل سوء ورسول انا ربك رب العزة عما يصفون وسلام alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu insyaallah Sabtu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.